Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini pedenya dia berkata seperti ini. Allah berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah." Itu bahasanya yang keluar. Jadi dia mau mengambil yang dimaksud itu Suratul Baqarah ayat 195. Saya mencari di dalam Al-Qur'an, ya disclaimer ya, saya tidak hafal Al-Qur'an. Saya mencari di dalam Al-Qur'an bahasa wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah itu tidak ada. Yang ada itu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu Suratul Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Itu bahasanya. Wa anfiqu fi sabilillahi, dan berinfaklah kalian semua di sabilillah, dan janganlah kalian semua itu tulqu bi aidikum ila tahlukah. Apa maknanya ini? Ini an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Nazalat fin nafaqah. Ini turun mengenai nafaqah. Nafaqah apa? Nafaqah secara umum. Kalau Hudzaifah itu, ya, atau mungkin nafaqah di dalam perang. Abu Ayyub, apa? Tarkul jihad fi sabilillah, meninggalkan jihad fi sabilillah. Jadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah bermakna wala tatruku al jihad. Begitu. Ya, janganlah engkau itu meninggalkan jihad di jalan Allah. Itu yang dimaksud salaf mah. Cari salaf-salaf itu nggak ada. Nih Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas, Ikrimah, Atha, Mujahid, Jumhurun Nas. Al-makna la tulqu bi aidikum bi an tatrukun nafaqata fi sabilillahi wa takhaful ailah. Jadi ini sudah salaf semua. Siapa saja nih? Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas, Ikrimah, Atha, Mujahid. Kemudian dikatakan Jumhurun Nas. Ini dari tafsir Al-Qurtubi ya. Maknanya itu apa? Janganlah kalian semua membinasakan diri dengan taswir apa? Kalian itu meninggalkan nafkah di jalan Allah dan kalian takut miskin gara-gara menyumbang. Itu yang tidak boleh. Ada kisah yaitu Amr bin As. Beliau itu pernah bepergian perang beserta Rasulullah SAW pada suatu perang yang dinamakan perang Dzatus Salasil. Nah, perang ini dinamai Dzatus Salasil konon katanya karena para musuh itu mengikatkan tangan mereka dengan rantai-rantai supaya tidak terjadi kabur dari peperangan. Nah, Amr bin As ini mimpi basah mungkin ya, dalam keadaan junub di hadapan Rasulullah SAW. Beliau berkata, saya tidak mau mandi. Ya, kenapa? Karena saya takut akan kecelakaan kepada diri saya. Dan Rasulullah SAW itu hanya tertawa saja dalam pengertian membenarkan ijtihadnya Amr bin As tadi. Nah, kalau mau dipakainya ini, begitu. Jangan sampai membunuh diri, jangan sampai mencelakakan diri sendiri. Kalau mau, yang wala taqtulu anfusakum, karena ini pernah dipakai begitu oleh sahabat, istidlal dengan ayat ini. Nah, cuman tadi ini takutnya itu bukan dengan kadar yang sedikit, ya, tapi dengan kadar yang kira-kira langsung, begitu. Daf'atan wahidatan. Itu kan dulu ada sahabat yang dalam keadaan terluka, kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana apakah saya ini harus mandi junub atau tidak, dan sahabat yang lain ini memfatwakan bahwa dia tetap harus mandi. Lah kemudian setelah mandi mati karena banyak luka pada badannya itu kan duf'atan wahidatan. Dan Amr bin As ini mungkin di sini takut case-nya sama, kasusnya sama, maka berijtihad di hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah membenarkan ijtihad itu. Nah, Khalid bin Walid itu pernah disuguhi racun ganas tuh, dan itu beliau minum untuk mendamaikan orang-orang biar tahu nggak usah perang lah, mana percuma kalian perang sama orang kayak saya itu, coba mana minum nih racun, ada racun ganas diminum. Lah pada akhirnya orang-orang langsung keder duluan kan mau perang sama orang seperti beliau itu, akhirnya berdamai. Nah, ini kisah baca basmalah dulu. Ini sudah jelas perkaranya itu perkara yang ganas. Kalau yang istidlal tadi itu dipakai secara umum, berarti Khalid bin Walid ini sudah melaksanakan perkara yang haram. Ya, ini tidak seperti itu pola berpikirnya.